Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kebaktian pada pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita dengan kita menaikkan pujian kita. Nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 3, nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi skala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai langit turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memperhatikan hukum kasih Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian hukum kasih Tuhan, dua perkara yang perlu kita nyatakan dalam hidup kita sebagai wujud cinta kasih kita, bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap akal budi kehidupan kita, dan bahwa kita juga harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pagi hari ini mari bersama-sama kita akui di hadapan Tuhan bahwa cinta kasih yang kita kerjakan tidak sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Seringkali kita lebih mementingkan hidup kita sendiri. Seringkali kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu mari kita nyatakan penyesalan kita melalui nyanyian penyesalan dosa dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43 bait 1 dan 2, Tuhan kami berlumuran dosa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah akan kita baca dari kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Petunjuk hidup baru kita ambil dari Yesaya 40 ayat 31 yang demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyatakan kasih dan berkat di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur kami atas segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan itu. Kami tunduk dalam sujud cinta kasih kami dalam ibadah minggu pagi hari ini di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Di tengah situasi kondisi yang sedang kami hadapi bersama-sama ini Tuhan, kami bersyukur sekali lagi dengan sepenuh hati karena Tuhan mengizinkan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya melalui ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini, berkat-Mu boleh semakin nyata di dalam hidup kami. Iman kami boleh semakin terpelihara meskipun di tengah situasi kondisi keprihatinan yang sedang kami alami bersama-sama. Justru dalam situasi kondisi inilah Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang semakin luar biasa di dalam hidup kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengingat dan bersyukur atas keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Keluarga yang senantiasa mengasihi kami, keluarga yang senantiasa mendukung kami, keluarga yang menjadi sumber kekuatan, penghiburan dan pengharapan di tengah situasi yang sedang kami alami bersama-sama saat ini. Kami berdoa Tuhan, limpahkan berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan, limpahkan kesehatan bagi keluarga kami, terkhusus dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu terhadap keluarga kami tidak akan pernah berhenti. Kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa kiranya orang tua kami Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan sehingga boleh mendidik kami anggota keluarga ini di dalam cinta kasih-Mu. Keluarga orang tua kami juga boleh bekerja sebaik-baiknya mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anak-anak yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga kami. Anak-anak yang telah Tuhan titipkan dan percayakan dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah anak-anak kami boleh tumbuh, boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk anggota keluarga kami yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, di dalam situasi kondisi sekarang ini, biarlah Tuhan sendiri yang turun menjamah anak-anak, menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga oleh bilur kuasa-Mu saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sakit boleh menerima kesehatan yang daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan jemaat-Mu GKJ Trucuk ini, di mana saat ini kami belum bisa beribadah di gereja dalam situasi kondisi yang terjadi sekarang ini. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap menjaga iman kami, menjaga kehidupan berjemaat kami di tengah situasi kondisi sekarang ini, sehingga kami tetap setia menjadi anak-anak-Mu yang melayani-Mu melalui jemaat-Mu GKJ Trucuk ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada yang sama-sama sedang mengalami situasi kondisi sekarang ini. Berikan keselamatan, baik yang sudah membuka gereja untuk beribadah maupun belum. Biarlah gereja tetap menjadi sumber pengharapan dalam situasi kondisi yang sedang kami alami bersama-sama. Pada akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pimpinan bangsa kami, Bapak Jokowi sebagai pemimpin bangsa kami, berikan hikmat kebijaksanaan supaya dalam situasi kondisi ini boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga kami boleh selamat di dalam situasi kondisi yang sedang kami alami ini. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, akan kita dasari dari firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Roma 12 ayat yang ke-1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan bersama. Kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147. Di sini aku bawa akan kita pujikan bait 1 sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita persembahan ini kita serahkan di hadapan Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan. Bapa yang ada di surga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang lebih baik, Bapa yang selalu melimpahkan berkat dan rezeki dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ibadah ini ya Tuhan, para jemaat-Mu seraya bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang selalu mencukupkan atas kehidupan kami. Dan pada kesempatan ibadah ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang mungkin sedikit, persembahan yang mungkin tidak pantas kami serahkan di hadapan Tuhan. Persembahan yang tidak setimpa dengan berkat Tuhan yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan selalu menerima dan menyucikan, sehingga persembahan ini boleh kami gunakan sebagai kebutuhan hidup di dalam gereja kami. Dan kerajaan surga, kerajaan Tuhan akan selalu kekal di sepanjang masa. Banyak sekali dosa serta kesalahan kami di dalam kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sudi mengampuninya. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami masing-masing, sehingga boleh kami rasakan, boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, lebih-lebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bacaan Alkitab yang pertama diambilkan dari Kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Dikasih judul
Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Bacaan yang kedua diambilkan dari Roma 7 ayat 15 sampai 25.
Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini akan kita baca bersama-sama dari kitab Injil menurut Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan 25 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya.
Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh sebuah firman yang luar biasa kita terima sekarang ini. Sekarang ini dalam pengertian firman itu dikaitkan dalam situasi keberadaan kita sekarang ini yang sedang dalam situasi keprihatinan pandemi COVID-19 ini. Bukankah hidup kita berbeban? Bukankah seringkali kita merasa lemah, letih, lesu? Dan firman Tuhan kali ini mengatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini di satu sisi memang menjanjikan sebuah janji yang indah, bahwa Tuhan mengundang kita dan akan memberikan kelegaan. Tetapi firman ini juga serta-merta menyadarkan kita bahwa iman kita, iman Kristen, bukan iman yang mengada-ada, bukan iman yang menempatkan kita pada ruang steril yang tidak mungkin mengalami masalah. Justru firman ini mengingatkan kita bahwa hidup kita akan senantiasa mengalami persoalan hidup dan bahkan menjadikan kita letih, lesu, dan berbeban berat. Iman Kristen bukan bohong, tidak menempatkan hidup kita seolah-olah bebas dari persoalan, seolah-olah hidup kita baik-baik saja, mulus-mulus saja. Tidak. Bahwa hidup kita ada kalanya akan menerima cobaan kehidupan, persoalan kehidupan. Tetapi yang indah adalah Tuhan akan memberikan kelegaan bagi siapa saja yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, yang mau datang kepadanya. Persoalannya, bagaimana firman ini menjadi iya dan amin dalam hidup kita? Bagaimana kita yang sedang lemah, letih, lesu, berbeban berat ini datang kepada Tuhan dan kita merasakan kelegaan? Karena pada kenyataannya sering lemah, letih, lesu, berbeban berat itu berkelanjutan dalam hidup kita, seolah-olah tidak berujung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berhenti membaca ayat ini di titik ini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Padahal firman ini selanjutnya berbicara tentang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Artinya ayat ini mengajarkan sekali lagi bahwa persoalan itu ada. Dan persoalan itu tidak untuk dihindari, tapi persoalan itu ada untuk dipikul, untuk ditanggung. Nah, bagaimana hidup dengan persoalan itu bisa menjadi lega ketika kita datang kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan ini yang seperti apa? Belajar kepada Tuhan, mencontoh, meneladani Tuhan, bagaimana hidup keseharian Tuhan di dalam teladan-teladan yang diberikannya. Tuhan Yesus dalam hidupnya, kalau kita perhatikan, seolah tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan kehidupan. Dari sejak lahir dia memulai pelayanannya, ancaman pembunuhan, disiksa, dihina, dicaci maki, dan sampai akhirnya mati di kayu salib. Nah, Tuhan saja mengalami persoalan hidup.
Ajaran Tuhan tidak mengajarkan untuk kita ini seolah-olah tidak punya masalah, melarikan dari persoalan hidup. Tapi persoalan hidup itu kita hadapi, kita tanggung. Dan bagaimana kita bisa lega? Kalau kita menanggungnya dalam keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dengan cara dan sikap Tuhan, kita belajar dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mementingkan hidupnya sendiri. Tuhan tidak pernah takut menghadapi persoalan hidup. Tuhan senantiasa memperjuangkan kebenaran, keadilan, kepentingan orang-orang yang dikasihinya. Artinya, fokus hidup Tuhan bukan pada masalah pribadinya, bukan persoalan dirinya sendiri. Tapi fokus Tuhan adalah bagaimana menolong orang, bagaimana mengabarkan sukacita. Persoalan melihat kehidupan, bukan berfokus pada persoalan. Ada orang yang mengatakan it's nothing impossible, everything is possible. Tidak ada yang mustahil, semua mungkin kalau kita meyakini penyertaan Tuhan. Penderitaan hidup bukan hal yang baru dalam hidup manusia. Dalam perjanjian lama yang kita baca tadi, Sakaria juga mengalami itu ketika menuntun bangsa Israel dalam kehidupan baru mereka selepas mereka pulang dari pembuangan Babilonia. Orang Israel sedih, terpukul ketika mereka kembali ke Israel. Ternyata situasinya tidak seperti yang mereka harapkan. Religius, simbol keselamatan, simbol kehadiran Tuhan, yaitu bait Allah hancur lebur. Mereka juga senantiasa ada dalam pergumulan, percekcokan antara Yahudi dan Samaria. Tekanan-tekanan ekonomi sosial juga mereka rasakan, sehingga mereka merasakan beban hidup yang berat itu. Sehingga Sakaria menjanjikan seorang Mesias, juru selamat, yang digambarkan seorang yang menaiki keledai. Gambaran keledai ini menarik, karena keledai ini simbol damai. Kendaraan yang ditumpangi dalam situasi damai. Kalau kuda itu adalah kendaraan yang ditumpangi dalam situasi berperang. Dan Yesus datang menaiki keledai itu, raja yang menawarkan kelembutan, lemah lembut, cinta kasih sebagai jawaban dari setiap persoalan hidup yang dihadapi orang-orang Israel itu. Dan saya kira cinta kasih juga akan menjadi jawaban kita dalam situasi kondisi sekarang ini. Persoalan ekonomi yang menjadi ekses pandemi, ketakutan, kekecewaan, kesedihan karena situasi kondisi yang sedang kita alami akan berkurang, bahkan hilang ketika kita mau meneladani Kristus yang mencintai, mengasihi. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi mau memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain. Mungkin kita berpikir, kalau saya mengasihi orang lain, yang mengasihi saya siapa? Nek saya memberi ke orang lain, yang memperhatikan kebutuhan saya siapa? Percayalah bahwa ketika kita mau memperhatikan orang lain, tidak memfokuskan diri kita kepada orang lain, bersukacita bahagia ketika kita memberi dan memperhatikan orang lain, maka hidup kita akan jauh lebih bahagia. Karena orang yang memberi dengan sukacita itu adalah orang yang tahu bersyukur, dan orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa bersyukur. Seberapapun yang kita dapatkan, seperti apapun yang sedang kita alami, ketika kita mau bersyukur, maka kita adalah orang yang bahagia. Dulu pernah saya mengajak Bapak Ibu bernyanyi tentang lagu Balonku Ada 5. Balonku Ada 5 itu lagu sedih atau lagu gembira. Bisa jadi lagu gembira, tapi bisa juga jadi sedih. Tapi pada kenyataannya anak-anak kalau nyanyi lagu Balonku Ada 5 itu pasti senang. Sambil senyum-senyum, sambil tepuk tangan, geleng-geleng, balonku ada 5. Gak ada anak-anak yang nyanyi balonku ada 5 dengan sedih. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ceritanya itu cerita gembira apa sedih toh? Ceritanya itu sebenarnya cerita sedih. Lah gimana ndak sedih? Apa ada anak itu punya balon 5, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, sing ijo meledos. Apa yang bocah ki sing seneng pelendungane meledos siji? Ndak ada, mesti nangis kon kok meneh. Tapi lagu ini mengajarkan, ojo nangisi sing siji, rening gunane. Sing papat kuwi gujeng ana sing kenceng supaya ora meledos.
Bagi saya ini menawarkan sebuah seni melihat kehidupan. Bahwa kehidupan itu yang terpenting bukan kita melihat pada persoalan hidup. Bukan persoalan kita tidak mau mengakui bahwa hidup kita bermasalah, tidak. Kita akui persoalan hidup itu, tapi bukan itu yang menjadi titik tolaknya. Tapi bagaimana kita mengatasi persoalan hidup itu. Potensi yang terjadi ketika kita mengalami masalah hidup itu. Dalam hidup Cina atau kanji saya lupa, ada kata krisis itu dari 2 huruf yaitu wei dan ji, yang artinya akan ada semacam krisis itu selalu mengarah pada 2 hal, kesuksesan maupun bencana. Jadi setiap krisis itu akan membawa kita pada 2 titik yang berbeda, semakin mundur atau semakin maju. Nah, pagi hari ini kita berbicara tentang lemah letih lesu yang dipanggil Tuhan dan akan diberi kelegaan dengan meneladani, mendengarkan Kristus. Dengan demikian mari kita memilih hidup kita. Kita itu mau fokus pada ketakutan kita, beban hidup kita, atau kita mau justru melihat kemungkinan-kemungkinan baik. Misalnya kita tidak bisa ke gereja sekarang ini. Kita mau melihat itu dengan sedih, kecewa, atau kita bisa melihat dalam kacamata yang lain. Orang ning gereja ning iso beribadah di rumah, malah ada waktu untuk kita menjalin kedekatan dengan keluarga. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau lihat dengan ciri yang positif atau yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah dalam situasi kondisi sekarang ini kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak hanya melihat persoalan yang dihadapi. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita, mensikapi hidup kita dengan baik dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Waktu untuk menaikkan doa-doa pribadi. Bersama-sama kita akhiri dengan kita menaikkan doa Bapa kami di dalam pujian Bapa kami yang ada di surga. Lepaskan kami dari yang jahat.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita naikkan pujian akhir kebaktian kita. Kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Suka surga yang bakal, mawar Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Kita akan meninggalkan tempat kita masing-masing dan kembali ke dalam hidup kita, dan kita diutus Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah pulang dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.